warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Stianingsih, mahasiswa PPG dalam jabatan 2 tahun 2020, Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri 11 Maret, akan melakukan praktik pembelajaran untuk UPIN pada hari ini, Selasa 24 November tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. sehat. Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bu Eni sudah share di channel mata pelajaran sosiologi, ada media yang bisa kalian gunakan untuk belajar, termasuk ada modul yang juga bisa kalian gunakan sebelum memulai presensi. Bu Eni mengingatkan kembali bahwa nanti kalau Bu Eni panggil saat presensi harus menyalakan kameranya. Silahkan semuanya langsung menyalakan kameranya. Udah, Bu. Ya. Oke. Nikola, Dio, Gisma, Sandi, Hani sudah terlihat. Tina sudah terlihat. Yang belum membuka kameranya Bagas, kemudian Randi, Alvira, Rafif, dan Isna. Ada kendala apa? Aku loh tadi Bu barusan ngecas itu juga 5%. Ya, Bu, bentar. Oh, baterainya mau habis. Oke, sudah ya. Sudah masuk semua. Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu di pembelajaran hari ini. Kita review sebelumnya terkait dengan dasar-dasar stratifikasi sosial. Ada yang masih apa saja dasar-dasar stratifikasi sosial? Nikola, dasar-dasar stratifikasi sosial itu yang pertama kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan atau kehormatan dan status, Bu. Oke, good job Nikola. Oke. Yang lainnya ada yang Ciri-ciri. Ya, jadi stratifikasi sosial itu adalah pembedakan atau pengelompokan, Bu. Biasanya tadi yang disebutkan seperti Nikola, ada kedudukan, ada jabatan gitu-gitu, intinya seperti itu. Nah, berarti sudah ingat semua ya? Oke. Ada yang lupa? Ada. Nggak ada, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang sifat stratifikasi sosial seperti media dan juga bahan ajar yang sudah Bu Eni share. Di sifat-sifat stratifikasi sosial itu ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari dan kita bahas. Oke, ada yang sudah membaca sifat-sifat stratifikasi sosial yang sudah kalian pahami apa saja? Ada stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, campuran, ada 3. Oke, terbuka, tertutup, dan juga campuran. Ada 3 sifat stratifikasi sosial. Nah, hari ini kita akan bekerja secara kelompok. Jadi nanti Bu Eni akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sedikit ulas tentang sifat stratifikasi sosial. Ada 3 seperti yang tadi kalian sebutkan. Untuk stratifikasi tertutup seperti yang tampak di gambar, bahwa tanda panahnya hanya berkutat pada kotak yang itu-itu saja. Ini menandakan bahwa mereka tidak bisa berpindah lapisan, karena di stratifikasi tertutup ini ukurannya adalah kelahiran maupun keturunan. Sebagai contoh adalah sistem kasta. Di stratifikasi sosial terbuka, panah yang terlihat adalah panah naik maupun turun. Ini menandakan bahwa di stratifikasi sosial terbuka masyarakat bisa berpindah lapisan tergantung pada usahanya masing-masing. Sebagai contoh, ini ada di masyarakat modern. Untuk stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan dari stratifikasi terbuka dan juga stratifikasi tertutup.
Ini menandakan bahwa masyarakat bisa berpindah lapisan tetapi pada batasan tertentu. Sebagai contoh, orang yang memiliki kasta tertinggi di Bali ketika mereka berada di stratifikasi sosial terbuka, misalnya masyarakat modern, maka mereka harus mengikuti stratifikasi yang ada di masyarakat modern, meskipun di daerah asalnya mereka berada di kasta tertinggi, tetapi belum tentu di masyarakat modern mereka berada di kasta tertinggi. Itu menandakan adanya stratifikasi sosial campuran. Oke, Bu, ini akan menayangkan video yang nanti akan kita analisis bersama-sama. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Loh, Joko Un. Widodo memberhentikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana otonomi khusus tahun 2018. Vonis 7 tahun penjara terhadap Irwandi sudah dinyatakan inkrah oleh Mahkamah Agung. Vonis Irwandi dinyatakan berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi. Selain divonis 7 tahun penjara, Irwandi harus membayar denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Surat keputusan Presiden soal pemberhentian Gubernur Aceh sudah diterima DPR setempat dan saat ini dilakukan proses penggantian gubernur. Kementerian Dalam Negeri menyatakan posisi Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh akan digantikan wakilnya Nova Iriansyah. Untuk penggantiannya, saat ini sedang dilakukan proses penyiapan administrasi wakil gubernur menjadi gubernur yang definitif pada sidang paripurna DPR Aceh. Demikian pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Beni Irwan, dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Sudah jelas videonya? Alhamdulillah sudah. Oke, jadi hari ini kita akan menganalisis terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh siapa tadi? Yaitu Gubernur Irwandi Yusuf itu. Ya, oleh Gubernur Aceh, yaitu Irwandi Yusuf. Jadi nanti setelah ini kalian silahkan mengerjakan LKPD secara online dan nanti akan langsung Bu Eni tampilkan. Jadi Bu Eni bisa memantau langsung pekerjaan kalian. Tapi kalian boleh live, kalau yang mau tetap di sini juga diperbolehkan. Ada kok bisa, Bu. Oh ya, oke. Kesepakatan tetap di sini ya, berarti ya. Oke, nanti kalian langsung menuliskan di LKPD yang sudah Bu Eni share di channel pembelajaran kita. Tinggal kalian klik linknya, kemudian nanti di situ akan tampil LKPD dan kalian bisa langsung mengerjakan di situ. Dan Bu Eni bisa langsung memantau siapa yang mengerjakan. Gitu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan untuk mungkin ada yang belum jelas dengan videonya tadi atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengerjaan tugasnya? Ya enggak ada, Bu. Jelas ya. Oke, pengerjaannya seperti yang sudah pernah kita lakukan menggunakan format MPDAS. Masih ingat MPDAS ya? Ada masalah inti, kemudian ada penyebab, kemudian ada teori, dampak, dan juga alternatif solusi. Betul sekali. Dan juga kita mengkolaborasikan dengan Microsoft Word Online sehingga mudah untuk pemantauannya. Itu dan nanti Bu Eni akan langsung lihat siapa yang aktif di situ. Karena penilaian kita untuk ini, penilaian pengetahuannya akan Bu Eni ambilkan dari penugasan yang ada di LKPD, kemudian penilaian sikapnya adalah terkait dengan diskusi kalian, diskusi kelompok, kemudian keterampilannya berdasarkan hasil presentasi. Kelihatan ya LKPD-nya ya, Bu Eni share. Kelihatan, Bu. Oke. Jadi ini yang sudah mulai masuk ke sini ada Bagas. Nah, tuh kelihatan kan? Ina masuk ke penyebab. Nikola. Randi. Tira.
Siapa yang sudah masuk? Sini Bening lihat Nikola, kemudian Ina sudah. Oke, kita tunggu teman-temannya. Minta tolong teman-temannya dipanggil ya, Nang ya. Inas, Nikola yang sudah bergabung, tolong teman-temannya dipanggil. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Bu, ini tunggu 2 menit lagi. Setelah itu nanti persiapan kita mulai dari kelompok 1. Tadi Bu ini sudah lihat di kelompok 1 luar biasa aktif sekali. Semuanya bekerja sama di bagiannya masing-masing yang sudah dibagi oleh kelompoknya. Jadi nanti silahkan semuanya presentasi. Dibagi yang bagian masalah siapa, yang bagian penyebab siapa, bagian teori siapa, kemudian dampak siapa, dan juga alternatif solusinya siapa. Jadi biar semuanya berbicara. Kemudian nanti kelompok 2 silahkan boleh menanggapi atau boleh bertanya. Gitu ya. Silahkan dirunding dulu di kelompok 1 siapa yang nanti di bagiannya sendiri-sendiri. Oke, kelompok 1 sudah lengkap. Bagas, habis Bagas siapa nanti? Muhammad Inas. Muhammad Inas. Inas. Setelah Inas, Saya Nikola. Setelah Nikola, Isma. Kemudian yang terakhir Rafif. Oke, Rafif. sudah ready semua ya? Sudah. Oke. Kita mulai saja langsung. Silahkan dari Bagas bisa membuka presentasinya, termasuk dikenalkan dulu ya guys ya, nanti kelompoknya siapa aja. Itu silahkan Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis sifat dan fungsi stratifikasi sosial sesuai dengan hasil pengamatan video yang sudah di-link. Sebelum kami menjelaskan satu persatu, perkenalkan, nama saya Bagas Adi. Monggo dilanjut. Nama saya Muhammad Nasution. Nama saya Nikola Saputra. Nama saya Gisma dari Suarya Mandani. Nama saya Rafif Nabil. Ya, kami akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan fungsi stratifikasi sosial. Di sini yang pertama adalah masalah inti. Masalah inti dari video tersebut adalah korupsi atau dalam bahasa Latinnya corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Adalah tindakan pejabat publik, politisi, maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan ilegal dalam menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kasus tadi itu berkaitan dengan korupsi. Bahkan Irwandi Yusuf diyakini jaksa bersalah menerima suap dan gratifikasi. Irwandi diyakini jaksa menerima suap sebesar 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut diberikan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dan dana otonomi khusus Aceh atau bisa disebut DOKA tahun 2018. Ini juga sudah termasuk korupsi karena penyuapan. Iya. Monggo dilanjut, Nas. Penyebab masalah ada beberapa sebab terjadinya korupsi. Menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah pertama, kelemahan moral, kedua, tekanan ekonomi, ketiga, hambatan struktur administrasi, dan keempat, hambatan struktur sosial. Sebab lainnya yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna, administrasi yang lamban, serta tidak luas.
tradisi untuk menambah penghasilan, anggapan sudah biasa terhadap tindakan korupsi, di mana contohnya seperti pembiasaan budaya suap menyuap dan hukuman yang cenderung ringan dan tidak sesuai dengan besaran yang dikorupsi. Jadi dikaitkan dengan kasus tadi, ada proses suap menyuap agar mendapatkan perizinan pendirian sesuatu hal yang suap menyuapnya diserah kepada Gubernur Aceh. Oh, sudah. Kemudian yang selanjutnya teori, menurut P.J. Bauman, stratifikasi sosial adalah golongan manusia dengan ditandai suatu acara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa yang tertentu dalam karena itu menurut gengsi kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan hak istimewa dan gengsi bahkan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Seperti yang ada pada video tersebut, seorang pejabat negara melakukan korupsi. Selain itu, teori korupsi menurut Jack Bologna Gontor de Ori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Kesadaran berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Dampak dari korupsi tersebut tidak hanya berdampak ke diri sendiri, tetapi juga berdampak hingga ke daerahnya. Karena dia merupakan gubernur atau pimpinan dari suatu daerah yaitu Aceh. Tindakan tersebut menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan di suatu daerah, dan bisa mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan ekonomi serta menimbulkan krisis ekonomi di daerah tersebut. Daerah tersebut itu daerahnya itu Aceh. Oke, di daerah Aceh ya. Oke, kita next ke bagian terakhir yaitu alternatif solusi. Silahkan, siapa tadi? Rafif. Jadi alternatif solusinya adalah yang pertama itu ajaran agama yang dianut. Dalam agama itu melarang untuk mengambil sesuatu apapun bentuknya yang bukan haknya. Ini berkaitan dengan teguh atau lemahnya iman seseorang. Yang kedua adalah pesan dari keluarga di rumah, khususnya dengan pasangan atau orang tua kita yang berada di rumah. Dan melakukan korupsi akibatnya betapa malunya keluarga kita jika diekspos di media. Dan jangan lupa ikuti perintah Tuhan dan jauhi larangannya. Yang ketiga adalah ancaman hukuman selain sanksi sosial. Nah, ini juga berketentuan tentang perundangan, sehingga takut untuk melakukan korupsi. Untuk masalah ini, sebaiknya legislator mengambil sikap lebih tegas untuk merevisi UU Tipikor. Solusi Irwandi divonis 7 tahun dan didenda 300 juta. Dan Irwandi juga akan digantikan oleh wakilnya yaitu Nova Iriansyah. Terima kasih. Oke, dari kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke. Sambung, Bu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari kelompok lain apabila ada pertanyaan. Ya, saya mau nanya, Bu. Gading. Formal. Silakan. Berdio Gading. Itu kan tentang korupsi loh, Bu. Jadi Gimana? hukum Indonesia itu kan masih tombak loh. Yang di atas tumpul, yang di bawah tajam. Nah, misalnya ada nenek itu mencuri pisang denda 5 tahun, di penjara 5 tahun. Nah, terus itu gubernurnya itu kan korupsi 7M loh. Lah itu paling nggak sampai penjaranya paling nggak sampai 5 tahun lah. Itu kan nggak adil apa enggak? Itu tuh adil apa enggak gitu aja intinya. Ya, mungkin saya bisa menjawab Gading. Oke, silakan Bagas. Ya. Jadi di Indonesia itu orangnya itu santai-santai
sebenarnya santai-santai, slow-slow. Karena di Indonesia itu kita nanam apa langsung tumbuh. Jadi saking santainya orangnya jadi kesantenan. Jadi Indonesia itu sepertinya sudah harus meniru hukuman seperti bangsa lain. Seperti contohnya di Jepang atau di Cina itu ya. Hukuman mati bagi para pejabat yang berkorupsi. Jadi malah di Indonesia itu malah terbalik. Di Indonesia malah kalau pejabatnya kaya itu bisa menyewa seorang pengacara dengan dibayar tinggi, dia dibebaskan. Seharusnya Indonesia mengikuti hukuman yang ada di luar negeri, tapi itu belum diterapkan karena mungkin masih memiliki hati nurani atau masih dikasihani untuk untuk diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri lagi. Jadi ya di Indonesia itu belum hukuman mati itu belum dipitu, hanya hukuman mati itu hanya diberikan kepada para narkoba. Jadi kalau di penjara selama 7 tahun menurut saya itu tidak adil. Tapi untuk menurut masyarakat secara luas saya belum tahu. Ada yang kasihan, ada yang juga marah gitu loh Bu. Kayak kasus-kasus kemarin lu Omnibus Law itu kan juga berpengaruh gitu Bu. Sampun gitu. Itu aja Bu. Oke, dari Bagas tadi. Inti yang ditanyakan Dio tadi kira-kira adil apa enggak? Kalau menurut Bagas? Enggak. Tidak adil. Dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan dari pertanyaan Dio? Sudah cukup. Rafif cukup, yang lainnya? Sandy nanya tadi. Sudah, Dio gimana Dio dengan jawaban Saya- Bagas? Dio, Halo Bu, ya Bagas, ya saya terima. sudah? Oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa menekan tombol raise hand sama seperti Dio. Dio raise hand-nya bisa di close. Iya Bu. Sandi jadi bertanya enggak? Ya San, durasi. Udah sih, San. Oh, jadi tadi kan tadi itu loh. Nah, katanya Adi kalau tadi nenek-nenek yang mencuri itu katanya tuh nggak adil. Lah, bagaimana cara penyelesaian kasusnya itu, Bu? Kasusnya siapa? Maksudnya sektu biar adil gitu loh Bu. Pertanyaannya Dio tadi loh, Bu. Oh, kamu nyambung. Jadi Nyambung. gini, gue diperjelas pertanyaannya ya. Jadi kalau Dio tadi mempertanyakan adil tidaknya jika seseorang yang terkena kasus korupsi di penjara 7 tahun, sedangkan nenek-nenek yang hanya mencuri misalnya pisang atau apa di penjara dalam waktu yang sama juga. Nah itu adil atau tidak tadi sudah dijawab bahwa itu tidak adil menurut Bagas. Nah sekarang Sandi bertanya bagaimana caranya supaya itu bisa adil. Dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Gue Inas. Ya. Mungkin kalian punya solusi tentang Ya. bangsa yang hebat. Halo. Siapa tahu nanti kalian akan menjadi pejabat-pejabat yang menyusun undang-undang. Oke, Halo. silakan. Siapa? Ya, Inas. Halo. Oke. Silakan Inas. Oke, jadi menurut saya alternatif solusi itunya seperti memberikan keadilan hukum bagi siapapun. Ada kan yang sekarang hukum itu kurang adil. Hukum hanya diberikan keringanan bagi orang-orang yang beruang, sedangkan hukum yang berat diberikan pada
orang-orang yang mempunyai kesalahan lebih ringan daripada yang salahnya banyak. Jadi harus membenarkan hukum sesuai yang sebenarnya gitu. Oke, lebih tepatnya tadi Bu ini meluruskan yang disampaikan Inas, berarti harus ada perbaikan sistem hukum gitu ya Nas ya? Ya betul. Nah, harus ada Yes, perbaikan betul sistem banget. hukum yang disesuaikan dengan tingkatan hukuman, misalnya tingkatan kasusnya. Tidak semua kasus misalnya mencuri apa aja itu nanti hukumannya sama. Misalnya mencuri yang jumlahnya besar sama mencuri yang jumlahnya kecil, atau hanya mencuri pulpen nanti hukumannya sama. Nah, itu harus diperbaiki berarti sistem-sistem hukumnya. Gitu. Oke. Terima kasih Inas dan juga terima kasih Bu ini sampaikan kepada kelompok 1, luar biasa, juga kepada seluruh kelas 11 IPS yang sudah aktif di pembelajaran ini. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Iya Oke. Bu, sama-sama. Ya. Jadi untuk LKPD-nya nanti tidak usah dikirim ke Bu Eni karena secara otomatis sudah masuk dalam channel kita. Jadi kenapa tadi Bu Eni share link agar kalian tidak perlu mengumpulkan lagi, tetapi Bu Eni bisa langsung melihat dan menilai keaktifan kalian dari pengerjaan LKPD tadi. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama menyimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Gisma katanya mau Bu, ini Bu di WA Bu. Gisma menyimpulkan, tadi Gisma sudah presentasi. Sepertinya Hani, Bu. Coba yang lainnya yang belum bersuara. Aku dah. Aku Bu. Oke, Hani. Silakan Hani. Alah. Jadi Nyimak apa? permasalahan yang kita bahas ini tuh intinya tuh korupsi itu merupakan suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung itu merugikan negara maupun perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi itu meliputi dua aspek. Yang pertama itu aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya, dan yang kedua adalah aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Jadi perbuatan tindakan korupsi ini tuh merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi itu kayak secara tidak langsung tuh merugikan atau berdampak pada masyarakat maupun negara. Gitu Bu. Deh. Ya. Terima kasih Hani. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Udah, alhamdulillah cukup Bu. Pokoknya Rafif muncul dengan kata-kata cukup Bu. Oke, Bu Eni tambahkan ya. Jadi tadi memang sudah dibahas Hani bahwa korupsi itu tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain bahkan negara. Nah, terkait dengan pembahasan materi kita hari ini, korupsi itu termasuk sifat stratifikasi yang mana? Sosial. Stratifikasi sosial yang Terbuka. terbuka, betul sekali. Jadi korupsi ini termasuk salah satu contoh atau kasus dari stratifikasi sosial terbuka, di mana orang yang berada di posisi atas kalau tidak bisa memanfaatkan posisinya dengan baik, maka dia bisa saja turun ke posisi bawah. Dalam hal ini, dulunya dia adalah pejabat, tetapi sekarang berubah menjadi narapidana, sehingga ada penurunan status sosial. Begitu juga sebaliknya, orang yang berada di status bawah, tetapi kalau mau berusaha, maka dia akan bisa naik ke posisi atas. Jadi kalau sekarang kalian pelajar, berarti kalian harus punya angan-angan nih, besok mau jadi apa, dan harus ditentukan dulu tujuan dan cara-caranya seperti apa, supaya nanti kalian bisa mengangkat status keluarga, mengangkat status diri, bahkan bisa membanggakan bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bekerja sama tadi, terutama kelompok yang sudah presentasi, kelompok 1 luar biasa. Tadi beberapa evaluasi
untuk kelompok 1 sudah bagus, sudah ada pengaturannya, nanti siapa yang bagian masalah, siapa yang bagian solusi dan lain sebagainya. Untuk kelompok yang lain bisa mencontoh kelompok 1 karena tadi masih ada beberapa part dari LKPD yang masih tumpang tindih gitu ya. Oke, silahkan kalian untuk pertemuan selanjutnya bisa mempelajari materi-materi yang sudah ada dan juga menyiapkan untuk penilaian akhir semester. Jadi materi-materinya itu bisa kalian kumpulkan, kemudian kalian pelajari. Kalau ada pertanyaan bisa langsung japri Bu Eni. Ya, tetap semangat. Jangan lupa terus menjaga protokol kesehatan. Siapa di sini yang suka keluar kota? Adakah yang suka keluar kota? Fakri. Fakri Bu. Alhamdulillah enggak Bu. Oh Fauzan udah nggak keluar kota ya? Tobat. Fauzan. Oke, intinya tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan karena itu tidak hanya untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Ya, pokoknya taat itu mulai dari diri sendiri, baru kita nanti bisa menularkan kepada orang lain. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian, terima kasih atas kedisiplinan kalian, keaktifan kalian di hari ini. Semoga bisa berlanjut ke pembelajaran yang lainnya juga. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.